Banyak perpecahan dalam umat ini bukan karena agama yang salah, tapi cara berpikir yang keliru. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran atau hadis tanpa memahami konteksnya. Kita hanya mengandalkan emosi, tradisi, atau kata orang. Hasilnya, kita bisa tersesat, bahkan sambil merasa paling benar. Inilah bahaya ketika berpikir asal-asalan dalam memahami ajaran Islam. Ketika kita meninggalkan cara berpikir ilmiah, yang muncul bukan kebenaran, tapi tahayul, bid'ah, dan fanatisme buta. Tiba-tiba, ada ritual yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, tapi dianggap sebagai bagian dari agama. Ada pula yang percaya hal-hal mistis seperti benda yang katanya punya kekuatan gaib. Padahal, Islam sangat jelas, hanya Allah yang punya kekuatan mutlak. Tapi karena orang nggak pakai akal sehat dan metode yang benar, mereka menerima apa saja yang terdengar meyakinkan. Ini bukan cuma masalah pribadi, tapi masalah umat. Karena dari satu kesalahpahaman bisa lahir perpecahan. Seringkali dua kelompok berseteru hebat bukan karena mereka tidak cinta Islam, tapi karena mereka memahami teks dengan cara yang berbeda, tanpa ilmu, tanpa metode yang jelas. Yang satu bilang ayat ini maknanya A, yang lain bilang maknanya B. Lalu mereka saling menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Padahal, kalau kita mau duduk bersama dan menggunakan cara berpikir ilmiah, banyak konflik bisa dihindari. Metode ilmiah dalam Islam itu jelas. Pahami teks berdasarkan bahasa Arab yang benar, lihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, pelajari penjelasan para ulama, lalu hubungkan dengan realitas. Tapi ketika ini diabaikan, yang muncul hanyalah debat kusil, ego, dan perpecahan. Sejarah Islam punya banyak contoh pahit tentang ini. Salah satunya adalah peristiwa Khawarij. Mereka adalah kelompok yang lahir di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Awalnya mereka semangat membela Islam, tapi karena memahami ayat Al-Quran secara literal tanpa melihat konteksnya, mereka akhirnya mengkafirkan banyak sahabat dan bahkan memerangi pemimpin mereka sendiri. Tragisnya, semua itu mereka lakukan sambil merasa paling benar. Ini bukti nyata betapa bahayanya jika kita memisahkan iman dari akal sehat. Kita juga bisa lihat dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Ada masa ketika dakwah berkembang pesat dengan ilmu, dialog, dan pendekatan yang bijak. Tapi ketika masyarakat mulai meninggalkan pemahaman yang ilmiah, muncul kepercayaan-kepercayaan baru yang bercampur dengan budaya lokal tanpa filter. Akhirnya, generasi berikutnya bingung membedakan mana yang murni ajaran Islam dan mana yang hanya tradisi manusia. Lama-lama, muncullah pertikaian antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan yang ingin kembali ke murnian ajaran Islam. Semua ini terjadi karena tidak ada metode berpikir yang jelas sejak awal. Coba kita renungkan, Rasulullah sendiri adalah teladan dalam berpikir ilmiah. Beliau tidak hanya menerima informasi begitu saja. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah memastikan kebenaran berita sebelum bertindak. Bahkan, Al-Quran menegaskan, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ini prinsip dasar berpikir ilmiah dalam Islam. Tapi sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang lebih cepat percaya pada berita viral daripada kebenaran yang jelas. Akhirnya, hoaks agama pun menyebar, dan perpecahan semakin parah. Kalau kita tidak segera kembali ke cara berpikir yang benar, umat ini akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Salah paham, saling serang, terpecah belah. Dan yang paling diuntungkan dari semua ini bukanlah Islam, tapi musuh-musuh Islam yang ingin melihat kita lemah. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan asal menerima informasi. Jangan ikut-ikutan hanya karena banyak yang melakukannya. Gunakan akal yang Allah berikan, pelajari Islam dengan metode yang benar, dan jadilah bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Karena Islam itu sempurna, tapi pemahaman manusia bisa keliru jika tidak diarahkan. Kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang cara berpikir ilmiah dalam memahami ajaran Islam,
Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video penuh ilmu dan hikmah yang akan membuka wawasanmu tentang Islam yang rasional dan mencerahkan.